early aku suka sih dari kombonya Valir untuk ngeharas-haras dengan menggunakan burst fireball. Terus ada bouncing ball yang bikin nggak bisa flicker. Oke. Walaupun purify sih. Tapi at dari least supportnya. tetap aja bouncing ball-nya mengganggu, Tyrant Rage-nya mengganggu di belakang. Nah, Kan karena belum ada awal-awal Tyrant Rage-nya. karena di belakangnya ini pasti Marksman kemungkinan besar ya. Iya. Coba kita lihat. Apakah Kari? Karena buat tumbangin. Oh, kan Granger. Oke. Wah, jago juga pakai Granger. Granger udah Kari. diambil, Kari atau ada hero Kari lain? sih. Kari, kalau Kari besar banget chance-nya, kalau nggak Kari Hayabusa. Kari kok Hayabusa, itu make sense. Hmm? Ya itu lebih make sense daripada Iya. Kari atau Mia. Iya. Siapa yang Lah kan bisa aja pakai Mia, Ayah, emang nggak boleh? ada bilang bang, kalau ada yang pakai Mia, gua botak ngetek gua. Oke, gua bilang. Oke, benar ya? Iya, Deal. dia yang botak. Yeay. Dia kan dia bilang gua botak maksud. Oh, Hayabusa, kan gua udah oke. bilang. Ya kan gue bilang yang make sense antara dua itu. Ultimate pegang pala, what happened Anti-Mage Maxil Leonardo? Apakah ini di luar ekspektasi kalian dan sedikit sulit seketika mukanya Anti-Mage berubah dari senyuman yang manis agak sedikit mengkerut kali ini Bung Konet. Kita lihat persentase dari mimik wajahnya. Antara dia mengkerut deg-degan atau mentalnya sedikit Down. iya down, atau justru malah oke, it's time untuk kita Iya bener banget. Ada dua opsi. play more serious Yes, bener banget. and win this game. Bener banget. Dan seperti yang udah gue bilang, Yes. Hayabusa Kari, Hayabusa. Karena agak sedikit berat ketika dari Kari bakal ditabrak-tabrak abis dengan line up dari adanya seorang Esmeralda. Itu bakal langsung ke arah belakang, nggak peduli apapun yang terjadi. Apalagi Rasi. Ya kan, Rasi dengan Atlas yang luar biasa. Dan Iya ini harus diperhatikan oleh tim EVOS Legends. Benar, Mereka nggak ada anti-crowd control. Antai. Yes, mereka nggak ada di situ. Mereka punya Valir, mereka cuma punya pengganggu penetralisir dari team fight yang mereka miliki. Dan ini adalah game kedua Mobile Legends Professional League Invitational for Nation Cup. Yes, dan masih bersama Cornet dan juga Ranger emas dari kita berdua adalah Cornet. Oke Bung Konet, let's go. Let's do this, bro. Dan kita akan melihat juga dari permainan yang sudah dibilang sama Ranger Emas. Dari awal apakah sudah mulai rusuh juga, sudah mulai maju ke arah depannya. Dan ceweknya masih farming dari mid lane menuju ke arah buff dari Hayabusa. Rasi berhasil mendapatkan blue buff yang kecilnya. Ini lumayan untuk seorang Rasi menghambat sedikit stack yang dipunya oleh Wan walaupun dapat untuk blue buff besarnya. Dan mendapatkan level kedua hanya dari blue buff saja. Dan kalau misalnya dilihat dari bawah, Rek yang berhadapan langsung dengan counternya Esmeralda. Benar-benar langsung diharas habis-habisan juga, diambil juga untuk absorbnya. Tapi Rasi, benar-benar Rasi berbeda banget ketika dia dikasih hero-nya, yaitu hero dari Atlas. Walaupun sudah mulai di burst habis-habisan, tidak ada flicker yang dikeluarkan, tidak ada flame shot juga. Dia mencoba untuk recall terlebih dahulu dan mungkin ini waktu yang tepat juga karena tidak ada tank yang nge-cover. The first blood malah justru satu antara Pendragon dan juga Anti-Mage. Tidak terlihat tapi lihat one-nya. Mencoba untuk fokus mengamankan buff birunya. Digangguin sama Zaysia, belum di pop up untuk Purify-nya. Apakah bisa? Bisa diamankan, ternyata masih bisa Shadow ke arah belakang Quad Shadow. Dan juga dapetin retribution ya, dan Rexy. Ini berbahaya. Rexy-nya tidak ada flicker lagi. Sasa yang bukan bumbu makanan dibalikin lagi ternyata. Malah Valir ya harus tumbang. Dan Pendragon-nya masih bisa hidup dan balik lagi ke arah belakang. Mencoba untuk recall terlebih dahulu dari Drian karena tidak ada mana di sana. Dan masih dapetin blue. Bukan blue buff lagi. Tapi ini adalah anak-anakannya blue buff dari Rasi. Ya mungkin akan diambil sama Rasi atau justru malah dikasih sama Grangernya. Oh, diambil sama Rasi. Oke, dan dari Zayce-nya sudah mulai kelihatan ada bouncing ball, masih ada flicker, masih bisa kabur ke arah belakang. Sudah mulai ada Serin Torrent juga Ranger Emas. Di babat habis juga, dicicil-cicil terus Rasinya. Ini recall kedua kalinya Ranger Emas. Recall kedua kalinya dan memang Bung Konet dengan meta yang saat ini, dengan para pemain yang dengan update terbaru dari Mobile Legends, memang yang dibutuhkan adalah ketika tanknya ini harus bisa sustain dan tidak terpick off sampai level 4. Baru mereka bisa untuk melawan dari meta Slonong Boy Tabrak Gaming. Benar sekali, luar biasa. Dan Anti-Mage dengan menggunakan cowoknya ini luar biasa, tapi cewek udah mencoba untuk mengcover Bung Cornet kali ini. Dan lihat, bakal coba ditirurkan, tapi ternyata Lowy menggabungkan mereka semua menjadi satu dan Pendragon still survive. Dibalikin lagi, lihat! Tabus dari Pendragon. Dia
Dia membuktikan sudah diajarin di game pertama dan dia bermain rusuh sekarang dan lebih berani lagi melawan seorang anti-mage. 2 versus 1, Pendragon menunjukkan buntutnya. Karena bukan taring, dia adalah seorang naga. Dan Zeus berada di luar sana. Bakal coba di cover, Razi udah level 4 tapi masih ada flicker. Bagus banget, Zeus tahu bakal di fataling. Dan this is permainan dari kedua belah pihak yang luar binasa, Bung Kornet. Luar biasa, 2 sama kedudukan. Sudah mulai muncul juga turtle-nya, tapi dari Hayabusanya pengen ngamanin untuk Little Wanderer-nya. Rasi tidak ada combo dengan flicker tapi masih ada fataling yang belum dikeluarkan. Ada Tyrant Revenge, masih dipukul mundur lagi. Mungkin ini akan menjadi recall yang ketiga untuk seorang Rasi. Yes, bener banget, tapi di arah top lane lihat Pendragon Pede banget mau ngajarin permainan Tamus seperti ini, bosku, terhadap seorang anti-match. Dan EVOS bakal objektif gaming coba untuk mendapatkan 1 buah poin, bakal coba ditabrak. Dan lihat masih ada Loi. Disepak sama seorang anti-match. Dia mau nampar dengan mudah ke Tyrant Rage-nya, gagal bro. Yes, bener banget, lihat udah ngangkat ketek-keteknya disepak sama anti-match. Oh my god. Permainan yang luar biasa dari anti-match, masih bisa survive dan hidup di arah top lane. Rasi berada di rumput, gurita nakal. Kali ini Pendragon berhati-hati. Oh, mungkin namanya Pendragon dari hero Tamus kali ya. Kenapa? Mirip kayak Dragon kan Tamus, bedanya jalan aja nggak terbang. Wow, Bener gak sih? kirain Yuzong. Oh iya sih, benar juga ya. Naga tuh kan bener kan. Tapi kan itu pas berubah. Ya udah bro, jadi Tamus ya. Ya. Tapi sekali udah. Tapi kali ini lihat dari para pemain tim EVOS Legends, mereka bisa dibilang map control lebih baik, ya kan, untuk match kali ini. Walaupun poin kill sama, network tidak terlalu berbeda jauh, tapi Rek bakal coba ditumbangkan di arah bottom lane. Rek kalau memaksakan keadaan ini tidak baik karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak enak. Bener banget, dan di arah atasnya Luyi-nya, dan bahkan dibalaskan lagi Tamusnya juga mendapatkan 1. Rasinya dikejar, masih ada flicker ke arah belakang. 2 orang lagi. Ini berbeda dari game pertama ketika offlaner dari seorang anti-mage di game pertama sangat percaya diri mendominasi, tapi sekarang tiba-tiba berbeda. Apakah mental yang seperti yang kamu bilang? Ya makanya dari persentase mataku tuh bisa scanning. Ya, oke. Dan aku ngelihat mukanya bukan tatapan membara, tapi serius. bakal coba dipaksa kali ini. Zeus masih ada flicker, lihat. Zeus still survive. Dan Hayabusa dari Wan udah berada di arah bottom lane. Mencoba untuk memasakkan keadaan mendapatkan seorang Sasa yang bukan bumbu makanan. Tapi ternyata Wan Ada retri. harusnya lebih fokus untuk ke turtle dulu. Bahaya sih, ada retri. One-nya ada retri dan di reset. Yes. Bagus sekali. Decision making dari seorang cewek karena dia tahu. Yes, dia Cewek, tahu timingnya. musuhnya ada retribution. Ultimate di pop up lagi sama seorang Rek. Masih mencoba untuk dapetin buff birunya, ini benar-benar enak banget. Dragon dia 1 melawan 3, masih percaya diri dan masih bisa survive. Survive, gak ada kick, tapi lihat Zeus berhasil mendapatkan. Rian udah gak punya sebuah purify. Kali ini sedikit menakutkan permainan dari Zeus. Zeus membuktikan kalau saya bisa bermain. Bener banget, apalagi Tamusnya. Dia benar-benar udah enak banget di awal-awal, tapi lihat ada Tyrant Revenge, tidak terkena Sasa. Dan mencoba untuk move lagi ke arah bawah. Mungkin ini waktu yang tepat juga untuk mereka dapetin turtle ya kalau mereka mau. Atau justru malah ke arah atas, anti-mage-nya ya. Kalau misalkan dilihat kayaknya bener-bener di pressure habis-habisan cuy. Mereka mau tumbangin dulu. Lihat tuh anti-mage-nya nih. Way of Dragon-nya ke arah seorang Pendragon-nya. Pendragon-nya masih bisa untuk survive. Lihat anti-mage-nya sekarat dan bener-bener loh, anti-mage-nya diincar berkali-kali. Ini bener-bener dihancurkan, gak cuma poin killnya tapi mentalnya dihabis-habisin. Bener banget, tapi lihat Fatali berhasil mendapatkan 3. Langsung di follow up dengan Falista Armor, tapi masih ada reaksi di sana. Dan turtle diamankan oleh seorang Rian. Setidaknya mereka berhasil mendapatkan 1 poin bersama dengan turtle yang dimiliki. Tapi Wan udah standby, hati-hati. Wan bakal bisa menuju ke arah cewek, tapi Wan kalau memaksakan keadaan 1 kali Rhapsody bisa meninggoy. Bener banget, karena darahnya setengah tadi ya. Yes. Kalau full kena Rhapsody sudah. Bisa melehoy, bisa langsung tumbang, tapi kali ini akhirnya cewek punya double buff, cukup kuat. Dan pemain tim EVOS Legends, mereka juga harus berhati-hati. Ingat, Granger damage-nya cukup sakit. Dan Sonata pun bisa menumbangkan seorang Wan dalam sekejap. Dalam sekejap. Ya betul sekali Bung Kornet. Move lagi Wan-nya, lihat mobilitas dari Wan-nya cepet banget ke arah bawah, tapi ada Luyi juga, ada Sasa. Masih menunggu. Oh, ini akan menjadi team fight yang cukup menarik juga. Sudah mulai masuk ke rack-nya. Mencoba untuk fokus juga. Sudah dikeluarkan Falling Star Moon-nya. Belum di-lock dari seorang Wan-nya. Hanya tiba-tiba ada Zeus juga. Dan Reface belum dikeluarkan, tapi lihat damage-nya yang dikatakan oleh Ranger Emas ternyata terlalu menyakitkan. Dari seorang ceweknya harus menumbangkan 1 rack-nya, RKT-nya yang harus hilang. Tapi Fataling
kali ini berhasil mendapatkan satu doang. Dia ada top lane, lihat anti-mage. Dia seperti biasa, kelakuannya akhlakless, gak ada permisi, langsung mencoba untuk melakukan cutting. Dan item yang kita lihat, udah ada endless battle, udah ada menuju ke BOD dari seorang cewek. Nah, sudah sharing torrent, burst fireball lagi, lihat langsung dia. Oh, one more hit dan langsung hilang begitu saja. Wow, itu belum jadi BOD-nya loh, dan langsung ada Tyrant Rage juga dikeluarkan ceweknya sekarang. Dan Pendragon-nya yang lagi-lagi mendapatkan point kill ya. One yang masih mencoba untuk maju dan balik ke arah belakang. Teammates hati-hati dan bakal one shot dari seorang Rasi again and again, dan langsung menumbangkan 3-4 Tyrant dan bahkan 5 wipe out untuk tim Onyx. Wow, ini bahaya untuk tim EVOS Legends. Lihat, mereka kehilangan banyak poin, membuat mental Onyx Esports kembali naik. Dan ini harusnya menjadi momentum untuk tim Onyx ngelit game yang kedua. Bener banget, walaupun tadi Rasinya udah digebuk, tidak beri flicker, fataling dan kena semuanya. Nggak bisa pergi, nggak bisa pulang kampung, nggak bisa kemana-mana, di lockdown. Langsung dihajar di watch out. Benar banget, dan lihat seperti yang udah gue bilang dari tim Onyx Esports, mereka langsung bisa memimpin dari perolehan point kill, perolehan point gold. Dan lihat di atas bakal coba di buy one lagi oleh seorang Pendragon. Ini nggak boleh terjadi kesalahan yang sama. Benar. Di kesalahan yang sama nggak boleh terjadi lagi. Dan bakal one by one situation, anti-mage versus Pendragon. Pendragon memilih untuk mundur kali ini. Ternyata dimajuin coy. Dimajuin coy, ada anti-mage dan langsung Tyrant Rage begitu saja dan langsung ditumbangkan. Oh my god. Benar-benar dia tahu. Satu untuk satu seperti yang kali ini bakal coba dipasang ke arah One. One still survive right there. Tapi One kali sama cukup banyak. Quachedo masih coba dihajar. Oh, digocek dan harus ada cover. Kalau nggak ada cover, ini bahaya banget. Bakal coba diinjek oleh Gurita dan One still down. Nggak bisa kemana-mana. Yes, benar banget, terlalu jauh tampaknya. Bahkan Pendragon, what are you doing there? Ada Zayce juga, Tyrant Revenge ya, tapi ternyata tidak ada Tyrant Rage. Dan bahkan ceweknya Dead Sonatanya menyakitkan, Zayce juga harus ya tumbang. Oh my god, apakah ini akan menjadi momentum lihat cewek langsung objektif menuju ke ambil blue buff yang dimiliki oleh seorang One. Gila. Ini adalah pertandingan yang luar biasa. Dan momentum seperti yang gua bilang, dia dapat 5, dapat wipeout, dia gak bakal sia-siain, dia bakal nge-owning game ini sampai nanti. Dan jika menunggu momentum dari EVOS apakah mampu membalikan keadaannya? Ini bisa dibilang snowballing keduanya lagi sama nih, lagi bikin dung lagi bikin. Bahkan yang pakai Purify itu cuma rek doang. Dan lihat One terpick off lagi di arah mid lane. Surprise attack Mother Father Rasi, memang harus di-respect dari atasnya. Dan apakah memang ini adalah waktu untuk tim Onyx Esports, karena mereka sabar banget di early game, mereka ditabrak gaming, mereka nggak peduli, mereka yang penting bisa untuk dapetin poin di akhir, Bung Cornet. Bener banget, udah mulai fokus juga dapetin turretnya pelan-pelan. Lord akan datang dalam 3, 2, 1 dan bahkan Valire juga harus tumbang. Hanya menggunakan Jet Gundonya, damage anti-mage terlalu menyakitkan. Mencoba untuk kabur Zayce, masih ada flicker ke arah belakang, masih bisa untuk survive. Dan selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Lane of Down. Yes, selamat datang Bapak Lord untuk pertama kalinya di match ini, karena di match sebelumnya tidak ada si Bapak. Bapak belum muncul, anaknya udah pada mabyur. Dan lihat, Pendragon bakal coba gagalkan oleh seorang Rasi, bakal coba dimaju. Dan lihat, Rek coba motong, itu bagus banget karena Rek butuh seperti anti-mage, sama-sama meng-cutting dari kedua belah pihak. Wow. This is gonna be hard game for EVOS Legends, I think. Soalnya udah mulai ke arah mid game dan ceweknya udah sakit banget. Tinggal gimana caranya menyelamatkan atau posisi dari ceweknya. Tidak boleh terlalu offside, tidak boleh benar-benar ke-lock sama hero-hero macamnya si Zayce atau stunnya dari Rexy. Tapi untungnya di sini cewek menggunakan Purify. Iya. Yang nggak pakai flicker. Kalau dia pakai flicker, ini bakal benar-benar bisa bikin berantakan si Bung Cornet. Dan kenapa gue bilang berantakan? Cewek kalau pakai Purify memang ngedebuff dari semua CC yang dipunya untuk 2 detik ya kan. Cuma abis itu dia nggak bisa kemana-mana lagi. Kalau flicker, ketika dia dapetin celah dari Bouncing Ball, dia bisa kabur dan semua short skill yang memiliki tim EVOS Legends sudah keluar, itu bakal jadi kerugian. Tapi Fallen Starmon bakal coba dihajar, yang dituju adalah seorang Rian. Kali ini Rian satu sama lain sama-sama support yang dihajar. Lihat, dari kedua belah pihak mereka sadar dengan adanya support yang luar biasa. Rian pun bakal coba dicicil, tapi ternyata di arah bottom lane lebih fokus ke arah turret, Bung Cornet.
Yes, memang rasinya. Ada combo dengan flickernya, belum dikeluarkan untuk Fataling. Oh, watch out, terkena dua lagi-lagi dari seorang Rasi. Onyx Esports mengeluarkan landak duri-duri tajamnya. Anti-match-nya masih bisa untuk kabur lagi ke arah belakang dari seorang Valeria. Masih mencoba untuk maju lagi pelan-pelan. Ada Lord juga, Pendragon yang masih bisa ditahan ke Ranger Emas. Di sini Pendragon juga berada di garis depan, dia bertahan sangat kuat. Jace tumbang satu, it's okay. Sedangkan EVOS Legend masih bisa mengaung untuk menahan serangan dari sang landak kuning. Bener banget, masih bisa ditahan dengan auman macannya dari EVOS Roar. Masih benar-benar ditahan. Masih benar-benar menjaga jaraknya. One-nya juga tidak terlalu depan, dia tahu posisinya. Hanya terkena dua doang dan bahkan dari reaksinya dia masih bisa flicker ke arah belakang ketika di lock sama seorang anti-mage. Ini bisa dibilang secara nggak langsung EVOS Legends bertumbuh pada Rek. Rek jangan sampai tumbang, kenapa? Rek adalah salah satu-satunya hero dengan speed yang cukup tinggi. Dengan akselerasi tinggi, tapi lihat Fatal berhasil mendapatkan coba diamankan. Oh, Shadow Kill ternyata Rezi dan ini bencana untuk EVOS Legends. Dan lihat, EVOS Legends terkena pressure di arah mid lane. Bakal coba fokus objektif. Dia nggak peduli apapun yang terjadi dari tim Onyx. Mereka pengen turret di arah top lane. Masih bisa dibersihkan katapultnya juga. Masih mencoba untuk move lagi ke arah atas. Ini bertetaretnya dihancurkan semuanya. Pendragonnya satu melawan semua ini ditendang. The Way of Dragon. Pendragonnya tidak bisa menjadi naga, tidak bisa menjadi kabur dia. Dan bahkan sudah mulai terbuka bebas di TP juga. Minion dia di arah tengah sudah mulai masuk. Onyx Esports. Ini mereka masih bisa mengeluarkan. Oh my god, satu hit lagi kah? Masih menjadi aja lagi Rek ya. Oh, ini bahaya, ini bahaya. One juga harus hilang. Minionnya tinggal satu katapult lagi. Masih ada Zeiss, masih ada Rexy, tapi minion di arah atas sudah mulai masuk juga. Dan Onyx Esports sang landak mulai kembali lagi ke atas lagi dan memenangkan game yang kedua. Yes, lihat. Si Onyx Esports, landak kuning berhasil membawa ke game yang ketiga. Pertandingan yang kerat dari kedua belah pihak.